Oke, Nggak silakan. bisa diatur. Nggak bisa diatur, saya turunkan nih kalau nggak mau diatur nih. Turunkan memang seperti Pak Dorian yang dilempar di ikan. Baik, makasih. Permintaan Anda saya penuhi. Silakan Pak Yakobus. Kedua-duanya tidak. Ya, karena kalau Bapak yang merencanakan berarti Bapak biadab. Kalau iblis yang merencanakan berarti iblis dapat piagam. Terus siapa yang merencanakan Bang penyaliban Yesus? Keinginan Yesus sendiri untuk menyenangkan hati Bapa. Wah, Sebagai ini seorang anak. pendapat baru nih. Baru. Pendapat baru ini. Ya, Menurut beda Pak lah. Yakobus, ini keinginan rancangan Yesus sendiri gitu ya? Ya, Tapi datanya itu Bang tertulis rancangan iblis Bang. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Nggak ada di situ disebut Bapa, nggak disebut iblis di situ. Oke. Bahkan di saat Petrus mengatakan sehendaknya jangan terjadi demikian guru, Yesus menghardik, diam kau iblis, engkau tidak tahu apa yang kau pikirkan dengan apa yang Bapa pikirkan. Jadi Pak Yakobus nggak setuju pendapat Edi serancangan iblis? Tak setuju semuanya Nggak saya setuju dengan pendapat Bom rancangan apalagi Bapak. apalagi gorila satu itu, masa Bapak biadab itu kalau rancangan Bapak membunuh anaknya. Oke. Mas Aha ada tanggapan Mas Aha? Anda kan pendapat Bapak. Gimana? Rancangan Gorila. Bapak Mas Aha. Ya. Jadi penyaliban Yesus. Gedein suaranya Mas Aha. Gedein. Oh. Halo, tes. Iya. Ya, jadi pendapat penyaliban Yesus itu ya betul 100% kehendaknya Bapa. Itu Bang. Ya, Bapak Jadi- biadab berarti. Jadi Edis itu dia blunder di situ. Waduh, Edis blunder. Berarti Bapak biadab. Apa? Bapak biadab berarti. Iya. Gini loh. Di mana dikatakan Bapak itu kasih kalau Bapak biadab begitu, membunuh anak, merencanakan pembunuhan anaknya. Itu udah lebih daripada hukuman mati itu kalau pembunuhan berencana. Di KUHP pembunuhan berencana itu hukuman mati. Tembak di tempat. Tidak perlu pengadilan. Nih, kau jangan sembarang bernarasi, jangan jadi Kristen botol kalian. Kalian dem bom-bom gorila ini ada aja. Gini loh Ketawa Bang. nggak enak. Jangan. Penyaliban Jangan Yesus. kalian bernarasi seperti itu. Kalian bernarasi seperti itu menarasikan bahwa Allah itu sangat kejam. Yang ada tertulis Yesus mengatakan, apa kalian manusia yang jahat saja tahu memberikan hal yang baik bagi anakmu, apalagi Bapa di sorga. Nggak mungkin sekarang- meminta roti akan diberikan ular. Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya itu jahat atau enggak Bang? Ku tanya. Sekarang saya tanya, apakah disembelih Ishaknya? Itu menguji iman, bukan disuruh Perintahnya, menyembelih Bang. lantas disembelih. Perintahnya itu. Perintahnya itu untuk menguji imannya Abraham, bukan, emang tidak diganti, dibunuh Ishaknya. Ya, engkau bernarasi botol dengan saya, mati kalian semua. Bapak biadab yang akan menyalibkan Yesus. Di mana ayatnya Bapak biadab itu menyalibkan Yesus? Mengaruniakan bukan seperti menyalibkan. Ya beda ya, menyalibkan dengan mengaruniakan. Kan tadi Abang bilang sendiri, Yesus bilang kepada Petrus, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Bapa. Berarti apa yang dipikirkan Bapa itu kan penyaliban Yesus. Begini. Sekarang, bukan penyaliban Yesus, salah kau Kojiro. Begini, saya mau memberikan analogi begini. Ya, Bapa itu berpikiran, ya Yesus karena itu ada di samping Bapa, ada hidup bersama-sama dengan Bapa. Dia tahu keinginan Bapa, dia pingin, dia cinta akan manusia. Tapi caranya mau menyelamatkan manusia ini tidak mungkin harus domba terus. Harus ada yang lebih permanen. Ya. Tapi dia nggak punya darah dan nggak punya daging. Nah, keinginan hati Bapa itu dibaca sama anak.
Sang Firman. Nah, dia nusul turun jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan apa yang Bapa ikhtiarkan di dalam hatinya. Kerinduan Bapa itu menyelamatkan umat manusia. Paham? Bukan kehendak Bapa untuk membunuh Yesus, otak nangka, babi anjing. Semua kalian Kristen-Kristen ini. Ditakar bahasanya. Mulai waras, Ditakar. mulai waras ya Bang Arif, Kobus. saya moderator Bang Arif. Tolong ditakar bahasanya. Silakan Bang Arif. Ya. Assalamualaikum Saya tidak suka dengan kalian mengatakan Bapa yang merencanakannya. Diperhalus Bang Yakobus bahasanya, diperhalus sedikit. Terus itu doanya Yesus Itu di DP nama taman Bapak biadab. Nah, kenapa? gini, Di doanya Taman Yesus Getsemani. di taman Getsemani kan biarlah yang terjadi itu adalah kehendakmu. Nah, kehendak Bapa itu maksudnya apa, Bang? Yesus lagi berdoa itu jawabannya ada di saat dia sudah mau mati. Eli Eli lama sabatani. Apa di situ dia bilang? Kenapa engkau meninggalkan aku? Yang Yesus tangisi, Bapa meninggalkan dia di saat dia memikul dosa semua umat manusia. Paham kau Jiro? Makanya jangan jadi Kristen prosetan, biar paham aku, otak Bang. Aku agak nggak lurus paham. sedikit. Nggak paham aku, Ya, Bang. kalau nggak Jadi paham gini, udahlah derita lu. di taman Getsemani kan Yesus berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi hanya jika itu adalah kehendakmu. Gitu loh. Nah, jadi kehendak Bapa tuh apa? Cawan itu berlalu atau tidak berlalu? Cawan yang dimaksud dengan Yesus itu bukan penyaliban. Cawan yang dimaksud dengan Yesus itu tidak meninggalkan raga Kristus. Kan Yesus berteriak, Elo Elo lama sabatani. Kau tahu apa artinya? Eli Eli lama sekali. Apa itu artinya Kejiro? Artinya, Tahu artinya Eli Eli lama sekali itu Kejiro? Itu yang Yesus takuti, Bapa meninggalkan dia. Karena apa Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Begitu loh prosetan. Makanya jangan prosetan kelamaan, kerasukan kalian. Menurut Pak Yakobus, yang biadab dalam penyaliban ini siapa Bang? Ya yang biadab di dalam penyaliban ini ya para imam-imam kepala yang iri dan dengki. Makanya Yesus mengatakan orang Yahudi anak-anak iblis, bukan lagi anak-anak Abraham. Jadi kesimpulannya Bapak di surga nggak mungkin biadab ya? Bapak di surga tidak biadab. Yang Yang biadab biadab itu adalah- imam-imam kepala yang iri dan dengki dan dimotori sama iblis. Nah itu yang biadab. Artinya manusia yang dipengaruhi oleh iblis membunuh Yesus itu yang biadab ya? gini Pak Iya. Jakobus, gini. Oke, lanjut. Kalau Jangan kau ajar saya prosetan sudah kau jangan ajar saya. kalau Kau mau Bapak ajar tidak doktrin biadab, lagi sama Bang. saya. Kalau Bapak tidak biadab, Oh jadi kenapa kau Yesus- Gini, jadi dengerin dulu, menurut Bang. kau Bapak biadab. Ya kalian punya prosetan itu Bapak biadab. Ya, dengerin dulu, Kita tidak Bang. menganut Dulu. Bapak biadab di ajaran Kalau- kami karismatik. Iya. Kalau Bapak tidak biadab, kenapa Yesus tidak ditolong Bapak? Aku tanya, Bang. Kenapa? Kalau Bapak tidak biadab, kenapa Yesus tidak ditolong Bapak? Apa Bapak tidak ditolong? Kalau tidak ditolong kenapa Yesus bangkit bodoh? Botol sekali kau. Hari ketiga dibangkitkan botol. Nggak ditolong. Kau mau maksudnya langsung ditolong hari itu? Nggak jadi penebusan bodoh. Mengerti tidak Berarti botol? gimana tuh? Nah itu Ya kau baca Bapak di kitab Ibrani, pada hari ketiga Allah membangkitkan Yesus Kristus. Makanya jangan Ya. cuma baca kitab aneh-aneh kalian. Nah sekarang Bapak membiarkan Yesus mati biadab atau enggak tuh, Bang? Membiarkan? Di mana Bapak membiarkan? Nah kan Yesus mati, Bang. Dibiarkan Ya Bapak narasinya mati. di mana Bapak membiarkan? Ya itu ditinggal gitu bahasa. Botol. Kan Bapak ini maha kuasa, Bang. Jadi kalau dia mau, dia kan bisa menyelamatkan Yesus. Kenapa tidak dilakukan, Bang? Berarti kan Bapak ini biadab dong. Iya itu versimu. Kalian dengan bom-bom gorila. Bapak biadab. Kalian punya Bapak kan biadab memang. Kalian prosetan nih. Kalau saya tidak sebiadab itu pengertian kami. Karena apa Lah, yang iya. Yesus lakukan karena dia mau menyenangkan hati Bapa.
menyelamatkan Ya, umat makanya, manusia kan Bang. hanya Yesus yang mempunyai raga dan jiwa, yang Iya. mempunyai darah sebagai syarat pengorbanan. Makanya Bang, Gorila kalau ngajar Bapak kalian. kalau Kalian Bapak kumpulan itu gorila kok ngajar manusia gimana sih? kalau Bapak itu tidak biadab, kenapa Bapak tidak menolong Yesus gitu loh? Ya bapakmu, kalau bapakku tidak. Kan bapakmu bukan bapakku. Bapakmu dan bapakku beda, bro. Kau harus paham itu. Jadi menurut Mas Aha, Bapak di surga itu seperti apa? Biadab. Ini aku jawab agak panjang ya Bang Andi ya, boleh nggak? Jawab singkat dulu baru kasih keterangan. Bapak di surga itu seperti apa? Ya, Bapa di surga itu menghendaki Yesus itu mati di kayu salib. Karena hanya darahnya Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bukan dari garis keturunan Adam, gitu loh. Bukan Menurut Anda? garis keturunan Adam bagaimana? Itu saja udah salah. Lah kalau bukan garis keturunan Adam, Yesus lahir dari pantatnya siapa? Maria itu keturunan Adam. Gimana sih kok Jiro ini? Agak kebalik-balik kau. Bang, Emang Yesus jatuh dari langit? yang namanya keturunan itu tunggal hanya dari Bapa, bukan dari Ibu, Bang. Makanya Oh, bin ya itu. selalu, iya, bin itu selalu diikuti Bapa, gitu loh. Jadi karena Yesus itu Begini. tidak punya Bapa, berarti dia bukan dari keturunan Adam. Iya, bukan dari situ lihatnya Kojiro. Kan Yesus itu lahir dari perawan Maria, dari kandungan Maria, keluar dari selangkangan. Kok bukan keturunan Adam, bagaimana otakmu ini? Jangan sampai kau JO ini, Yesus keluar secara ajaib ini dari sorga ini. Bingung saya kalau kalian JO ya, mungkin ya iya. Ya memang gorila. Jio itu Yesus only ya? Mataunya mak. Ya Yesus on off, bukan Yesus only. Jadi Mas Aha kembali ke topik sebelum ke Pak D sama Mas Alif. Kesimpulannya Mas Aha, menurut Anda rancangan yang merancang Iya, penyaliban Yesus yaitu Bapak, bukan iblis. betul, betul Bang. Nggak mungkin Bang kalau itu rancangan Bapak berarti akan ditolak oleh iblis. Kan begitu. Tapi kenapa rancangan Bapak seirama dengan rancangan iblis? Oh enggak Bapak seirama. iblis Bang. berarti. Bapak iblis, Bapak biadab. Justru iblis itu tidak mau Yesus itu disalib. Gitu loh. Dan iblis itu Faktanya, Iblis tidak. faktanya, Botol Kojiro. Bikin tambah dan malu iblis itu- Kristen kau. Dan iblis itu masuk ke dalam 2 orang Bang Andi. Dia pertama kali dia masuk ke dalam diri Petrus. Makanya Yesus bilang menyala engkau iblis. Nah, orang kedua dia masuk ke dalam istrinya Pontius Pilatus. Di dalam mimpinya kan. Kemudian istrinya itu bilang jangan salibkan dia. Nah, itu Bang. tapi faktanya kan Yesus mati oleh iblis kan, itu Mas Aha. Jadi iblis bisikin istri Pilatus bahwa Yesus orang baik gitu. Ya ada aja Bapak. Gitu. itu kan Bapaknya- mimpinya seperti bapaknya itu. masa- Jangan bunuh dia orang baik, dia tuh orang tidak bersalah kan gitu pesannya tuh mimpi tuh. Masa iblis bisikin kayak gitu? Ah, kau ini ada aja. lanjut. Iblis Antara bisa bicara sama yang kita baik aja lah. juga. Yang menyadap, Serah masalah kan yang beda menyalibkan masalah punya bapak sama saya. Teman Ari Dwi ini Muslim Kristen Bang? Kristen. Ya, Anda posisi di mana Bang? Anda posisi di mana? Rancangan salib itu iblis atau Bapak? Yang merencanakan penyaliban Yesus dalam konteks karya penebusan dosa di atas kayu salib adalah rencana Tuhan. Oh, rencana Tuhan juga, rencana Bapak juga Pak Yakobus, sama-sama nih.
karya penebusan dosa di atas kayu salib dalam konteks Ini kan kita nggak mau, belum dengerin dulu Bang. Ini belum membahas tujuannya. Ya, jadi step by step. Siapakah yang merencanakan penyaliban Yesus? A. Iblis, B. Bapak. Silakan. sudah kujawab tadi, Bang. Bapak ya, oke. Jadi ada dua. Bapak perancang ini Pak Yakobus. Bapak biadab. Yang menyalibkan Yesus siapa, Bang Jakob? Kenapa? Yang menyalibkan Yesus siapa? Tentara Romawi atas perintah imam-imam kepala, anak-anak iblis. Yang membunuh berarti siapa? Yang membunuh orang Romawi, yang nyambuk. Yang mematikan? Yang mematikan orang Romawi. Jadi Berjasa dong berarti. Tuhan nggak punya kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Gimana? Tuhan punya kuasa mematikan dan menghidupkan nggak? Mematikan dan menghidupkan punya. Terus kuasa untuk mematikan itu diserahkan Tuhan kepada malaikat maut. Mana ada? Di mana tertulis di kitab? Di mana ayatnya Bapa membunuh? Ya di mana ayatnya? Bapa membunuh. Bukan Sudah. membunuh, mematikan. Ya coba di mana ayatnya Bapa mematikan? Bentar. Ya saya tunjuk ayat lah, Bapa mematikan. Iya, ada. Dan Bapa yang mematikan Yesus Kristus berarti. Tuhan ya, Tuhan. Ya Bapak. Oh Tuhan mematikan siapa ini? Yesus Yang Tuhan berkuasa bukan. mematikan dan menghidupkan itu hanya Tuhan, bukan setan. Ya Tuhan siapa? Tuhan siapa ini? Nih. Ini datanya. Tuhan Ini siapa datanya. namanya? Ini Ya Tuhan datanya. siapa dulu? Ini Ya datanya. Tuhan ini. siapa namanya? Apa? Ya Tuhan siapa itu nama? Makanya dibaca Alkitab. Kamu Kristen bukan? Ya, saya Kristen, saya karismatik, Ari. Karismatik. Bagimu Yesus itu Iya. siapa? Yesus itu bagimu siapa? Yesus Kristus, Ya, bagimu siapa? hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tuhanmu atau bukan? Yesus Kristus itu Tuhan yang adalah Allah jiwanya, Sang Firman. Juru selamatmu bukan? Juru selamat saya Yesus Kristus Kau baca yang ini. yang mempunyai tubuh daging. Oke, ini datanya. Ya, bacalah. Berkuasa Di mematikan. mana itu? Ulangan 32 ayat 39. Tuhannya Tuhannya huruf besar semua apa huruf kecil? Saudaraku dengerin dulu tak baca. Ulangan Iya, ayat 39. Izinkan saya baca. Lihatlah. sabar saya buka lagi. Oke, buka Tuhan ya. huruf besar semua ya. Ulangan berapa? Lihat. Ya sebentar, ulangan berapa? Ulangan 32. Ulangan 32. Iya. Ayat berapa? Ayat 239, saudaraku. Ayat 3. 9. Coba baca. Yang keras, baca yang keras. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun yang tidak ada yang dapat kelepas dari tanganku. Ya. Yang berkuasa mematikan dan menghidupkan di situ siapa? Ya Tuhan. Nah, ya sudah. Bapa. Ya sudah. Iya. Jadi menurutmu Yesus dimatikan sama Bapa? Loh, Yesus kan Tuhan. Oh, dia mematikan dirinya sendiri berarti? Kan abang kan pernah baca Alkitab tuh. Ya kan? Iya, sekarang saya tanya, berarti Yesus mematikan dirinya sendiri nih? Kan ada tertulis, aku berkuasa menyerahkan nyawa Mati meja ini. dan mengambilnya kembali. Iya, makanya saya bilang penyaliban bukan karya iblis, bukan karya Bapa, karya Yesus Kristus. Kok gimana sih Ari? Kau nantang saya dari tadi. Maksudnya gimana? Yesus melakukan itu karena dia mau menyenangkan hati Bapa, karena Bapa menghendaki semua manusia diselamatkan.
Tapi Bapa tidak mempunyai darah, tidak punya daging. Hanya Yesus Kristus yang punya darah dan daging. Gimana sih? Iya betul. Terus? Ya betul. berarti Baru Yesus kenapa bunuh kau diri menyangka dong, apa? Pak Yakobus, berarti Yesus bunuh diri dong untuk menyenangkan Tuhan, Iya. menyenangkan Bapa. Ya bukan bunuh diri, kan dibunuh sama orang Romawi, Sugi. Kan nggak bisa mati kecuali Yesus nggak menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kan pernah baca ayat itu, saudaraku? Iya, maksudnya kan berarti kan salah di atas iblis dan Bapa itu. Karya siapa? Karya iblis, karya Bapa. Yang salah siapa? Yang salah ya itu. Ini kan begini, Ari, mereka lagi membahas pendapat kemarin Bom sama Edis. Edis membahas bahwa karya iblis penyaliban. Bom mengatakan apa karya Bapa itu penyaliban. Saya bilang dua-duanya botol. Gorila dan si botak itu. Oke, itu kan pendapatmu. Kalau pendapatku, Iya. saudara Edis itu menekankan yang menghendaki atau menginginkan ya penyiksaan, penyalipan itu memang iblis yang menginginkan, bukan merencanakan, yang menginginkan. Karya. Ini masalahnya ada bicara karya mereka kemarin. Misalkan Karya salib itu karya Bapa, idenya Bapa, apa idenya iblis? kalau karya penyalipan, ya kalau karya penyalipan Yesus dalam konteks karya penebusan dosa di atas kayu salib itu rencana Tuhan. Karena Rencana Yesus kan, bukan rencana Bapa, bukan rencana iblis. Karena dosa itu memang harus ditebus dengan darah, tertumpahnya darah. Gitu, saudaraku. Iya, makanya saya tidak setuju dengan Bom Gorila mengatakan itu karya Bapa. Semuanya Bapa biadab. Semuanya benar. Narasi Pak Bom benar. Semuanya Narasi saudara Edis benar karena saudara Edis menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti iman Kristen. Saudara Pak Bom juga benar, cuman mereka memahami Pak Bom memahami narasi Edis itu dari spek cara pandang dia. Begitu pula sebaliknya. Berarti Ari memegang dua-duanya berarti. Benar. Main dua kaki. Bukan main Kalau saya Ya kalau tidak. dua-duanya dipegang Kalau mereka- bahaya, nanti Bapak kong kali kong Kalau karena mereka iblis. Lo enggak bisa. kalau mereka dua itu tidak sependapat, tetap mereka begitu. Kalau saya tidak sependapat dengan mereka dua, saya tidak mau pegang mereka dua juga. Karena mereka dua keliru dalam memahami apa kebenaran. Kalau penjelasan mereka berdua itu benar, cuman yang kurang tepat itu adalah mereka kurang saling memahami. Yang satu menjelaskan ke Allah, yang satu Karena yang satu kekurangan makan, yang satu kelebihan makan, berebutan makanlah mereka. Itu saja kok intinya. Kalau saya sih nggak menyalahkan mereka berdua ya, karena ada firman Tuhan yang berbunyi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau saya tidak menghakimi, tapi Kalau saya Anda nggak izin dulu Bang, kalau Anda nggak menyalahkan berarti Anda membenarkan. Silakan. iya. Memang Kalau saya saya tidak menghakimi, tapi saya menghalau penyesat-penyesat. Karena penyesat-penyesat itu kan muncul dari dalam, bukan dari dalam masjid. Dan dalam gereja penyesat itu muncul. tidak menyalahkan mereka berdua. Mereka benar dalam. Karena mereka sampai sekarang masih sikut-sikutan, bro. Itu yang Nggak harus akan damai mereka dua itu. Oh, nggak Ya, bisa itu- diperbaiki. Mereka dua, satu kekurangan makan, satu kelebihan makan, gimana mau diperbaiki? nggak bisa. Harus dikasih makan semua, baru mereka dua diam. Pengikut Kristus itu Caranya dasarnya cuma satu. dasarnya Mereka dua ndak akan sadar. Mereka dua itu semua ini ya, agen duit semua. saya sebagai umat Kristen ya mendoakan mereka supaya mereka itu saling memahami, itu aja sih sebagai Kalau orang sudah di otaknya duit itu susah. Mau didoakan biar Yesus datang 10 kali juga ndak akan berubah. Kalau orang tujuannya berapologet cari makan ya begitu.
Ya Pak Jokobus ngiri aja kali karena nggak bisa ya. Nggak bisa apa? Kalau cuma menghujat gampang kok Jiro. Tapi nggak ada ajaran Yesus menghujat kok Jiro. Gini Bang Jakub ya. Kalau mau menghujat ada di Republik Indonesia begitu. Kalau begitu boleh. Kalau lari ke Amerika ngapain botak-botak ke Amerika? Nanti dikira apa ketek lagi sampai di Amerika di sana. Gini saudaraku Jakub, kenapa itu adalah rencana itu dalam karya penyalipan, dalam karya konteks penembusan dosa di atas kayu salib itu rencana Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena memang dosa itu harus ditebus dengan tertumpahnya darah. Kan di Kejadian pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Iya. di Kejadian 3 ayat 21 kan Maka saya bilang karya penyaliban itu keinginan Yesus, bukan keinginan iblis dan Bapa. Salah kalau keinginan Bapa biadab. Kalau keinginannya iblis, oh berarti iblis berjasa atas penyaliban. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 ketika manusia jatuh dalam dosa bunyinya gini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepadanya. Pakaian kulit binatang menyiratkan adanya pengorbanan hewan yang pertama dalam Alkitab. Ini adalah tindakan Allah yang mendahului. Sebentar dulu, ini adalah tindakan Allah yang mendahului pengorbanan hewan-hewan di kemudian yang ditetapkan oleh hukum Musa. Hal tersebut simbolis ya, Bang. Nggak ada hubungannya dengan salib itu. Hal tersebut itu Anda ngomong melebar, nggak ada hubungannya dengan salib. kan prinsip. Intinya Ari memegang bom sama Edi sama-sama enak begitu loh, cari nyaman. Kok Itu sama-sama aja kok repot. kok sama-sama enak, aku nggak dapat apa-apa. Apa untungnya bagi aku? Nggak ada untungnya. Aku cuma menjelaskan aja biar pemahaman nggak banyak yang salah. Ya bukan pemahaman. Kau mau jelaskan juga tetap salah. Ya itu terserah Abang. Begitu loh. Ya terserah Abang. Iya, karena begini Ari ya. Gimana? Kenapa saya menentang pernyataan Bom sama Edis? Karena Kenapa? pernyataan mereka berdua, satu menguntungkan iblis, satu menghujat Bapa. Paham tidak? Kalau penjelasan saudara itu sepotong, Ya sudah. seperti itu. Tapi kalau Berarti kau segolongan dengan gorila-gorila itu dari planet itu. lah, Bapamu kalau berarti biadab. ya Tuhanmu sudah. biadab. Iya kalau kamu merasa Iya benar, sudah. kamu. Iya, terserah kamu. Kan kamu benar. Kan nggak butuh pengorbanan Tuhan Yesus. Kan kamu kan benar. Boh, saya bilang pengorbanan karya salib itu keinginan Yesus, bukan keinginan iblis dan Bapa. Gimana sih? Kamu orang berdosa Potong nggak? sekali kau Ari. Kalau saya orang berdosa. Nggak usah. Saya hendak bicara kamu orang berdosa. Kita bicara ini karya salib ini, karya orang berdosa. Karya Kok nyambungnya ke orang berdosa? Iya karya Bapa dalam Karya rangka Bapa. Tan. Ya Bapak biadab berarti Bapamu. Kan begitu aja kok repot. Kok bisa biar Ya, kamu kurus. biadab yang disalib Ya, kurus. bukan Yesus? Kalau Bapak biadab yang disalib bukan Yesus, tapi kamu yang Penyaliban disalib. itu Saya. sudah dibuatkan dalam perjanjian lama sebelum dunia dibentuk. Dulu. Jangan bertiga, berdua aja dulu. Berdua dulu. Kalau Bapak itu jahat, yang disalib bukan Yesus, tapi saya sama kamu yang disalib. Nah, betul itu, betul Pak, itu betul ya. Karena Oh, jadi masa kamu ya lupa kalau begitu begini Pak Ari. Sebentar Pak Ari. Silakan. Pak Ari bisa narasi Bapak akan membuat Bapak akan tersandung. Bisa tidak jika suatu saat Bapak Ari punya utang anak Bapak sebagai tebusannya mau? Ntar dulu, tak baca ya. Kau udah salah konsepmu. Ya kurus Ya, ini bisa. Kristen atau apa ini? Jangan. Yo, saya Kristen, saya karismatik, Yesmi. Oke, kamu nggak Akan nama Jakobus Islam, saya Kristen. kamu Kristen. Apa sih kalian ini? Kamu Kristen dan kamu sering baca Iya. ayat di Yohanes pasal 3 Penyaliban itu ayat keinginan Yesus. Di mana ayatnya? Ayat Sesat 16. itu udah ke Edis kau sesat. Ntar saudaraku. Karena begitu besar Oh, Tambah kau ke Edis udah ada sehingga sesat. dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan untuk apa itu? Untuk debat di sini. ya
Ya coba kau baca, mengaruniakan itu untuk disalibkan di situ. Maknanya disalibkan berarti. Karena Bapak, saudaraku. Dalam karya penyelamatan. Penebus itu nggak disalib Yakobus. Ini kayaknya Karya Ya, penyelamatan. ya sudah anak nanti ingat kalau kau ada utang, anakmu dijadi tebusan ya, bapak yang jahat. Berarti bapak biadab, sama-sama biadab kalian. Yakobus, kau udah sesat kau. Sama kayak Edi sudah sesat kau. Janganlah kau keluarkan statement yang menyesatkan. Sesat teriak sesat kau. Loh. Saya enggak sependapat dengan Edis. Saya enggak sependapat dengan Bom-Bom. Iya sama kau. Sama-sama udah sesat kalian. Sama. Oke, Sama sesat. Sesat apanya? Bang Yakobus tak tanya dulu, membunuh itu apakah harus mati? Kenapa? Membunuh itu apakah harus mati? Membunuh harus mati. Ya membunuh memang harus mati, kan dibunuh. Kok tidak harus mati? Ya, kalau kamu memarahin anakmu dengan gila, caramu yang gila kayak gitu, kamu membunuh karakter anakmu. Terus anakmu mati? Enggak. Betul-betul. Belajar lu Oh, kayak Yesus Yakobus sudah mati belajar. berarti. Lah iya karakter. Bukan nyawa makanya Yakobus. yang berkuasa. Oh, Yesus sudah mati berarti. Ya, Yang kita berkuasa bicara ini bukan bicara karakter, kita bicara nyawa. Yang berkuasa mematikan dan Mutar-mutar lagi nih prosetan ini. yang berkuasa mematikan dan Kalau menghidupkan. enggak beleng-beleng bukan prosetan namanya memang. Yang berkuasa mematikan Kau dan gereja menghidupkan mana hanya Bahas itu di atas Udah karya sesat kau, iblis begitu. apa karya Bapa. Loh, dalam konteks keselamatan adalah karya Bapa, keselamatan manusia. Dalam Kamu dan konteks saya, keselamatan karya Bapa. Bapa. Yakobus. Berarti Bapak biadab berarti. Janganlah Kalau Bapak bikin itu penyesalan. biadab, yang disalib bukan Yesus, kamu yang disalib, saya. Ya berarti Bapak biadab dong. Kalian harus terima Bapak biadab berarti. Enggak, kalau Bapak itu. Masa anaknya dirancangkan dibunuh itu pembunuhan berencana bodoh. Oke, kalau Aduh, kalian membotol sekali ini karisten-karisten ini. kalau gereja Bapak mana kau Yakobus? yang disalib itu kamu Yakobus sama saya disalib, bukan Yesus yang disalib. Kalau Bapak jahat, kau ngerti nggak itu, saudaraku? Oh, jadi Bapak lebih Ini dia berharga sesat, kita Yakobus, ini daripada sesat. Yesus berarti di mata Yesus. Betul bang, betul Kamu itu. di sini jangan cari panggung, Yakobus, beritakan. dari jangan cari panggung. Dia mau bela bom-bom gorila. Udah sesat kau. Kalau kalian mau bela bom-bom gorila, lah kalian sama-sama gorila saling bela. Lah saya bukan Jangan mau gorila. dibela sama kau Ada yang juga sama dibela. kau udah sesat juga kau. Kau beritakan Sama bom kebenaran. sesat kau. Jangan cari Ya, panggung di sini. sama kalian sama-sama. Sama Siapa ini yang cari sama panggung bom di sini? sama si Atok udah sesat sama kayak kau hanya di medsos saja. Tunjukkan pelayananmu di mimbar baru kau jadi berkat. Kalau medsos ini sudah penyesatan banyak, bertahu kalian. Kenapa kalian mendukung bom-bom kalau begitu karya Bapak? Kamu nggak ada kami dukung itu, sama itu semua. Si apa si bom si Atok sama. kita lagi saat itu. kita di atas Sama lagi kayak kau, berbicara penyesat- masalah penyesat. Edis dan bom-bom. Gimana sih? Siapa yang dukung? Kita nggak ada yang dukung. Kita hanya berdoa untuk mereka berdua supaya saling memahami. Selesai. Nggak ada masalah. Nggak merugikan. Pak, Bisa disela. Tahu Pak Yo Bukabus mengapa mereka melalui medsos? Karena mereka nggak laku di altar gereja. Gereja tidak menerima mereka sebagai pelayan, makanya berkuar-kuar di medsos. Makanya mereka di medsos lakunya, di altar tidak laku. Jadi kalau ya kau laku di atas mimbar. Ya, saya ini seorang dosen Yakobus berkuajari kau Yakobus. Dosen- Simil Atok itu juga kawan satu kampus dulu. Dosen apa dulu Yasmini ini? Dosen apa dulu Yasmin? Saya ini seorang dosen di Pangkalan Dikti. Dosen apa? Kau cari nama aku, nama nabiku. Ada Ya. nama Nabi ini. Oh, ada nama Nabi ini. Wah, hebat ini Nabi ini. Nabi bukan Ada Nabi ya. ini satu nyari. Ini banyak Nabi Bedakan dari Bata Nabi, ini. beda- Di mana nubuatan Nabi Bukan muncul dosen. dari Bata ini? Aduh, tulang. Bagaimana ini nama Nabi ini? Siapa bilang Tadi kau Nabi? bilang nama nabimu siapa, Yasmin? Sudah Ada juga punya teman ini Nabi ini.
Pangkalan Dikti. Oh, ada dosen Nabi ini berarti. Tengok, cari nama saya di Pangkalan Dikti. Beda, saya bukan Nabi Yakobus. Kalian itu udah sesat. Tadi kau bilang nama Nabi. Nama nabimu siapa? Nama saya, cari tadi kau sempat sebut nama Nabi. Bukan saya bilang Nabi. Aduh, ini udah tadi sesat. kau sempat sebut ini. Nabi, direkam di atas kamu, loh. Kalau kamu mau jadi pengikutnya siapa si Edis atau pengikutnya Bom atau pengikutnya si Atok, silakanlah. Kalau kami tetap berpegang kepada firman, itu aja lah. Cuman Firman mana ini? Kasihan tersesat. Tetangga saya Firman ada jual siomay itu. Firman yang mana ini? Ada yang jual bakso. Ini keluar topik. Saya pengen nanya kalian semua ya. Menurut Anda dalam rancangan penyaliban dan terjadi penyaliban, siapakah yang paling berperan? A. Bapak, B. Iblis, C. Keduanya. Tidak keduanya. Gini Pak, dengarkan dulu ya. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini semua tidak luput daripada rancangan Allah. Ya, rancangan iblis tidak mengarah kepada kebenaran. Dan tujuan iblis adalah menggagalkan rencana Allah. Apapun itu ceritanya. Jadi, tidak mungkin iblis menginginkan penyaliban sementara melalui penyaliban manusia diselamatkan, manusia ditebus. Bapak nggak jawab, Pak Yasmin. Pak Yasmin, pertanyaannya sederhana. Siapakah yang paling berperan? Dengerin bahasa Indonesia loh. Itu rencana Allah. Siapakah? Saya nggak bilang lagi rencana, tapi ini sudah eksekusi. Siapakah yang paling berperan dalam kematian Yesus di tiang salib? A. Iblis, B. Bapak, C. Keduanya. Bapak di surga. Oke, Bapak di surga yang paling berperan. Yakobus, silakan. Pendukung bom ini Yakobus. Saya mendukung gini bos. Halo, dengarkan dulu. Rencana penyaliban Yesus itu sudah dibuatkan dalam kitab Yesaya 53. Kalian baca, kau baca itu Yakobus, jangan kau sesat. Ya, kau baca. Dan bahkan sebelum dunia dibentuk, sebelum manusia juga berdosa, rencana untuk Yesus sebagai juru selamat itu adalah melalui karya salib. Itu sudah dibuatkan. Jadi jangan kau bilang iblis, keinginan iblis tidak ada. Keinginan iblis itu justru mengajarkan rencana penyaliban itu. Pak Yasmin, tar dulu Pak Yakobus. Pak Yasmin, apakah ada peranan iblis? Apakah ada peranan iblis dalam kematian Yesus di tiang salib? Gini, mau itu peran iblis mau peran manusia, segala sesuatu Tuhan bisa pakai. Saya lagi nanya mau ada apa enggak? Ya, saya ulang ya, apakah? Dengerin pertanyaannya dulu, Bang. Bang, tolong dengarkan dulu pertanyaannya. Apakah ada? Kau jangan-jangan yang menyamar kau sebagai Kristen kau. Apakah ada? Dengerin, apakah ada? Santai. Apakah ada peranan iblis dalam kematian Yesus di tiang salib? A. Ada, B. Tidak ada. Pertanyaan kau itu pertanyaan SD. Leteung kau, babanya mam kau. Yakobus, kenapa menyalahkan pertanyaan ya? Baca Yakobus. Pertanyaan kau itu pertanyaan era SD. Leteung. Yakobus, baca Yakobus. Yakobus, baca kisah para itu. Ayat 23, pakai data Yakobus. Nah, baca kisah para rasul 2 ayat 23, baca. Ya bacalah. Mungkin Yakobus ini kadrun ini, gak usah lah. Pak Ari, gak usah lah Yakobus ini kadrun yang menyamar ini. Iya, aku tahu. Sebentar biar dia baca. Ya, aku bacakan ya, kisah para rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan, Pak. Ini kadrun semua ini. Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Sekelas dosen tapi botol begini. Aduh, dosen apa ini? Yakobus, dengar. Dia kadrun kau bukan Kristen kau. Gak usah kau apa. Kristen, saya karismatik. Yasmin, kau ini. Kutanyakan dulu kau, kalau memang kau gereja mana kau? Gereja mana kau Yakobus? Saya gereja Kristen Kamadaud. Ini nih. Gereja Kristen Kamadaud. Siapa nama gembalamu? Kenapa?
Baca ini. Ah, Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang Bentar Pak Ari, biar dikonfirmasi dulu Pak Ari, bentar Pak Ari. Baik, Biar baik. dikonfirmasi dulu sama Pak Yakobus. Silakan Pak Yakobus. Gereja apa tadi Pak Kadrun Yakobus? ini yang menyamar. kalau dibesarin, dari saya dibesarin, Nggak ada Bang. mati. Di sini Muslim semua, bukan Bani Anjing Bang. mau dibesarin kan? Ya, ini sekelas dosen kayak begini. Wah, kalau gede Yesus. nih, Saya izin dulu saya yang bicara. Izin dulu saya besarkan Pak Yakobus. Anda dituduh Muslim loh. Kita tersinggung sebagai Muslim. Ya, silakan Anda on cam. Kasih tahu orang-orang diketahui kalau ya, Kristen. kawan-kawan. Muslim berani ngaku Kristen, dia sudah murtad, kafir dia. Nggak ada Muslim berani nyamar Kristen, nggak mungkin. Oke, Ya. Bang Karen. Oke, Bang Karen. Kan Oke, biasa Bang Karen. Ya. Oke. Bang Karen. Dikira Kristen tuh. Agak lain kalian ini memang. Mau lihat apa kalian? Mau lihat Alkitab apa mau lihat KTP ini? Mana itu tadi dosen goblok tadi itu? Dosen Bapak biadab. Bahasa dari awal gini Yakobus di Iya. sekolah minggu aja sudah diajarkan tentang penyaliban itu adalah karya keselamatan. Kok kau sekarang kau bilang itu rencana iblis, itu gak karya iblis? Kan udah Saya goblok tidak kau. bernarasi Sekolah iblis aja. dari tadi, Yasmin. Kau yang goblok. Saya bilang tidak keduanya, botol. Dasar nabi Jadi goblok, kutanya dulu kau, nabi kutanya cabul dulu kau. Udah. Coba dulu kau. Open cam kau, Jadi, kambing. penyaliban Dasar itu nabi cabul kau. rencana siapa? Keinginan siapa? Penyaliban Kutanya itu dulu kau. keinginan Yesus Kristus. Bukan keinginan Bapa dan keinginan iblis, goblok. Yakobus Dasar botol kau. Bebeknya Dalle kau. kau. Kadrun kau, kadrun. Dalle Gak kau. ada, gak jelas kau. Kau dalle Gak kau, kau makan dalle baby. kau. Kalau kau makan baby udah pinter Dalle kau. kau. Saya makan Kalau kau babi, makan kenapa baby rupanya? sama jagal anjing campur daging kol, sudah pinter kau. Kau nggak makan baby kau kayaknya kau. Dari mukamu itu aja kayak kadrun Dalle kau. kau. Kayak kadrun. Sama kau kayak Oh, yang lihat apa? Mau lihat kepala KTP? semua ini. Ini Bisa sekelas aja ini kau sekelas jadi guru Kristen, tetapi teologi kau seperti itu ini. penyamar. Ini Udah. sekelas guru teologi seperti ini. Coba kasih Alkitabmu, Yakobus kalau memang ada, kasih simbol Kristenmu. Semua bisa punya Alkitab, tetapi ini kadrun penyamar. Ada Alkitab Bidat- ini. bidat. Oh, jangan seperti Mau lihat itu, KTP? Bagus. Diskusi lah ya. Berarti si Ini kalau Minari ini keturunan PKI ini, karena yang pertama kali suka ngomong kadrun itu Yakobus, PKI. Berarti dia Yakobus, PKI dia. diam dulu kalian. Yakobus tahu ini- nggak? Sebelum Yesus disalib apa doanya? Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Artinya penyaliban itu bukan kehendak Yesus. Yakobus, kau itu kadrun kau bilang. Baca Matius 2. Yesus berdoa. Pak Ari, Yasmin, sama dia. baca Pak Matius Ari, 20 Yesus, ayat 28. biarlah Baca kehendakmu dulu bukan Alkitab, kehendakku. botol. Artinya Kau sudah bukan bilang, kehendak Yesus, tapi kau kehendak bilang Bapa di katanya kau surga. dosen Kau teologi, itu rupanya kau dosen bidat kau. goblok ini. Udah botol ngajar kau Makanya di sini. berkuasari kau. Yakobus. Bodoh Ye, mengajar bukan orang pintar kehendak gimana Yesus sih? itu. Bodoh itu Makanya, mendengarkan bukan mengajar dengarkan dulu, bodoh. Yakobus. Makanya berkuasari itu bukan kehendak Yesus. Sebelum bodoh Yesus ngajar disalibkan kau. dia berdoa. Baca Matius 20 ayat Biarlah 28 botol. kehendakmu bukan kehendakku. Kau ngajar apa di STT kalau kayak Kau begini? itu kadrun kau, bertahu kadrun kau. Dari mukamu aja kau kalau sudah sampai makan bodoh babi botol kau. nggak bisa bernarasi, fitnah orang. Iya Nggak kan makan babi begini kau. sudah. Mukamu itu mukamu itu bukan orang Kristen. Nggak makan babi kau. Mau kasih tunjuk babi. Ada kandang babi di belakang sama anjingnya. Muka itu. Jangan Nggak ada. Astaga, jangan tengkar. Ya itulah. Diskusi yang baik. Nah, jangan. Pak Ari, Kau sekarang Pak Ari tahu kan kalau Pak Ari dosen. Jangan Pak Ari, sampai kau sebelum Yesus di dalam di disalibkan kan STT Yesus ini juga, ngaku dosen bukan ini. kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Kan itu kan. Artinya bukan kehendak Sekelas Yesus dosen disalib. kayak begini. Coba lah Pak Ari dulu terangkan sama dia. Pantas pendeta-pendetanya Saksi kadrun botol. ini. Dosennya kayak begini gimana pendetanya ini yang diajar ini? Kau yang botok, kau kadrun kau salah kau apa? Kadrun kau. Susah nih Kalau botol-botol kau kalau itu jadi yang muridku, ngajar ini.
udah ku lempar kau, ya kan? Dengar Bang Kau Andi, jadi murid, bodoh. saya jadi muridmu. Ngapain sama murid sama botol bodoh Enggak, goblok dia gorila kayak itu kau? tadi kok ngejek Yesus. Yesus kan dari gurun dia. Kenapa dia ejeknya sama Saya dia? ini resmi dari negara. Iya, Kau kenapa dari gitu loh? mana kau diakui Yesus siapa ini kau? kan Kau yang dari akui kau gurun, itu dia kan dari gurun. siapa? Kenapa dia ejeknya sama dia? Ya maklum lah. Nggak tahu Yesus dari gurun. Dia ejek pula sama dia. Apa? Dia Bang pikir Willy. tuh Yesus dari Eropa kutub. Dia lupa Iya, kalau dia dari dari salju gurun. itu. Yesus dari gurun dia, kadrun dia. Kau ejek pula apa? Iya, kadrun ini Kadrun, kawan teriak itu kadrun. yang menyamar itu ngaku-ngaku Kristen. Aduh. Nggak ada orang Islam itu nyamar-nyamar. Makanya dia cocok Memang sama Kristen kalian. nyamar-nyamar. Setiap kubu sini cocok sama kalian. Iya, Makanya semangat iya, kau iya, sama si Sama-sama Yakusa ini. sama Pak Jokowi mana Iya, cocoknya? iya. Mana Kalau mungkin saya kau Kristen mengatakan Yesus Yakub, sendiri yang kau salib. paham Apa paham menginginkan Kristen penyalipan? bukan sama kayak orang ini. Udah turunin aja lah orang nggak ada Paham? nggak ada ilmunya dia. Dosen Ini goblok itu. dosen turunin goblok. aja lah. Goblok itu Dosen goblok ini. ya, turunin aja. Nah, itu Nanti cocok, yang lain cocok. yang bisa Ada- diajak debat. Ya, Ada dengan Pak Ari. kambingnya lagi. Dengan Pak Ari dulu Pak Ari. Turunin aja itu tarik dosen goblok itu. Turunin dah. Dosen pantas pendeta di Republik ini pada botol, rupanya dosennya Nah, betul botol. itu. Udah jangan kayak gitu. Diskusi yang baik. Coba Pak Yakobus jelaskan pengertian Bapak pada dasar Alkitab gitu loh. Pengertian Biar- saya, Nah, oke. Iyalah, Nggak jangan kayak tadi. serah. Nah, Jangan kalau- serah. dulu. Ya, jadi begini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Jakobus Bawias, nama asli ini. Dari Manado, dari Kepulauan Talaut. Saya Kristen, saya karismatik. Ya. Saya bukan pendeta, saya bukan pandoti, saya bukan romo cabul, bukan semua. Saya pemberita kebenaran. Saya baca ya Matius 20 ayat 28. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nggak ada di situ campur tangan iblis dan Bapa di situ. Yesus nak menyebut Bapa di situ, nak menyebut iblis. Karya Yesus. Kenapa saya bilang karya Yesus? Karena dari sononya Yesus sudah tahu Bapa menghendaki, menginginkan di dalam hatinya itu untuk manusia itu selamat. Manusia itu tidak binasa. Karena rencana Tuhan Elohim membuat neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Karena keinginan Bapa seperti itu, Yesus turun, Sang Firman turun menjadi Yesus Kristus. Mempunyai raga jasmania dan darah. Untuk jadi korban, syarat menjadi korban tebusan itu darah dengan daging. Maka muncullah ayat di Matius 20 sama Markus. Ya, Yesus mengatakan, kalau kita baca di Wahyu 5 ayat 9, di situ dikatakan Yesus menebus, membeli semua umat manusia bagi Bapa, bagi Elohim. Bukan Bapa membeli. Kalau kau JO mungkin ya iya. Bapa penebus. Saya ya domba penebus, bukan Bapa penebus. Saya percaya dengan domba penebus, bukan Bapa penebus. Begitu saya Ari, warna saya. Oke, Saya saudara. tidak percaya dengan pernyataan bom-bom Bapa yang berinitiar atau iblis yang berinitiar. Oke. Karena kalau Bapa yang berinisi apa yang berencana berarti Bapa biadab. Kalau iblis yang berencana berarti ya iblis punya tanda jasa. Oke, saudara. Begitu. Kalau penjelasan silakan. saudara seperti itu, saya terima. Itu benar. Benar seperti itu. Yesus kan Tuhan toh. Makanya saya tadi bilang, Ya. penyalipan Yesus di dalam konteks karya penebusan dosa di atas kayu salib adalah rencana Tuhan. Yesus Tuhan kan? Ya Ya, benar. kalau Yesus Tuhan, Ya benar Sang saudara. Firman yang Tuhannya. Lah iya, rencana Tuhan kan? Dan Tuhan sendiri yang Berarti berkuasa saya salah. kan? Nggak salah. Tadi bilang katanya saya kadrun. Katanya kadrun saya. Aku nggak Tadi bilang. kalian bilang saya kadrun, menyamar. Kalian sama sekali saya nggak bilang kayak gitu. Itu si Tadi Yasmin. tadi kau mendukung sama Yasmin. Yasmin aja tadi.
Oh, sama dosen goblok tadi itu toh. Ya, gini, Saudara Jakobus. Jadi kalau saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tolong didasari dengan kasih. Jangan bilang orang. Saya begini, Ari, saya tidak bisa membawa kasih kalau kayak Yasmin tadi. Saya tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan perempuan Samaria anjing. Sementara perempuan Samaria itu meminta kesembuhan. Apakah sama Yasmin saya harus bilang sayang? Hai, Yasmin sayang. Ngot, begitu. Harus begitu sama Yasmin. Saudara Cuki Mai. Jangan kayak gitu. Dia jual, saya beli cash. Anda menghujat Bapa dan menghujat Yesus masih ada pengampunan, kecuali menghujat Roh Kudus. Apalagi cuma menghujat itu Yasmin, nabi palsu, nabi cabul itu. Dari bahasanya saja cabul dia kok. Saudaraku. Mau tes, suruh Yasmin naik ke sini nih, saya tes kalau dia tidak cabul. Jangan kayak dosen cabul itu. Jangan kayak gitu, saudaraku. Gini loh. Jangan kayak gitu. Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan melupakan juga perintah Yesus, perintah baru, yaitu saling mengasihi. Jangan kata-kata gitu lah. Ya. Kalau sama orang yang bebal kayak begitu suka fitnah, saya nggak akan kasih kendor. Begitu loh, Ari. Yang udah, sekarang kalau mau bicara baik, bicara baik, begitu. Lanjut. Yang udah, sekarang maju. Balik lagi kita ya maju. Ya kalau saya tetap dengan pendirian, saya tidak sepakat dengan pernyataan Edis karya iblis penyaliban, dan saya tidak sepakat dengan bom-bom gorila kalau karya Bapak penyaliban. Karena itu Bapak jadi biadab namanya, Bapak biadab. Tidak ada Bapak manusia yang bisa menyerahkan anaknya, apalagi Bapak di sorga. Ini kan peperangan antara dua kubu, si jahat dengan sang Bapa. Itu loh, korbannya Yesus kan itu. Betul. Kalau saya beda, narasi saya Wedi. Bukan seperti itu. Kalau Pak Jakobus menjelaskan seperti pertama tadi, saya setuju. Tapi kalau Pak Yakobus bilang Edis bilang bom-bom itu, ya saya kurang setuju, terus terang aja. Karena Edis menyampaikan dia pada tempatnya. Sekarang gini, Pak Jakobus seorang doktor. Pak Jakobus menerangkan maksud Pak Jakobus kepada seorang petani, nggak nyambung. Harus pakai bahasa petani. Gitu loh, Pak. Itu yang disampaikan. Ya, tapi salah. Tapi tetap salah maknanya salah. Karena intinya yang benar iblis itu jadi berjasa. Yang benar itu Pak. Izin Bang Ari. Sebentar Pak Jakobus. Lanjut. Sebentar Pak Jakobus. Ya, lanjut, Willy. Kalau Bapak membuat narasi soal jasa, berarti Bapak salah gimana ya, pemahamannya salah. Ini menurut saya. Artinya gini loh. Kalau soal kata jasa, mana ada penjahat menjadi punya jasa kepada seseorang yang baik? Di mana letak narasinya? Di mana letak definisi soal jasa? Coba Bang. Ya, jasa iblis. Kalau kalian mengatakan itu salib karya iblis, berarti jasa iblis. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan. Tidak ada narasi Edis atau narasi orang karya. Beda karya dengan rencangan atau rencana jahat. Karena memang benar, karena itu kan waktu itu perdebatan Yesus dengan para murid sama orang Farisi. Makanya kan bapakmu adalah si jahat atau si iblis. Karena dari mulanya memang ketika dia turun dari surga, dilempar oleh sang bapa, dia menjadi penjahat, berencana membinasakan umat yang dikasihi Bapa gitu loh Pak. Pemahaman sederhananya begitu. Saya orang awam, tapi kita jangan buat itu menjadi jasa. Kalau bicara contoh gini ya, Bapak ketika melewati suatu fase dalam kesuksesan melakukan hal yang benar dalam satu perusahaan, lalu ada orang yang iri, orang itu ingin membunuh Bapak, ya kan? Lalu ini Pak Jakobus ini nggak baik ini, sementara dia orang jahat. Maka si iblis berkesempatan merongrong si jahat tadi itu, orang itu tergoda. Maka datanglah seorang hero lah katakan, anak bapak atau adik bapak atau abang bapak, menyelamatkan bapak. Masa punya jasa seorang jahat itu yang nggak bisa gitu. Jangan terlalu panjang Pak. Ya jadi begini, Willy. Itulah si Handi ini, orang menerangkan jangan gitu loh.
Kan kita menyampaikan, nah, itu namanya Tapi narasi. izin setengah menit. Tapi saya lihat di sini Kasih waktu. korban di sini yang namanya Yesus ini, ya, yang diselesaikan oleh para orang-orang jahat ini gitu. Yesus ini korban. Pertanyaan saya kepada Kristen semua di sini, Yesus ini sebagai korban ini untungnya buat Anda apa? Silakan. Capek kali lah kau bahas-bahas itu Anies Lebes. Kolongor. Aduh, baru datang, Ben Kisah turunkan Saya aja. ulang ya, saya ulang nih. Yesus ini dibunuh oleh orang-orang jahat yang dipengaruhi oleh iblis. Yesus korban. Ya, Yesus yang korban ini, gitu ya. Manfaatnya buat Anda sebagai Kristen apa? Yesus sebagai korban. Silakan. Jadi jangan hanya kata korban penebusan, karena dari semulanya memang Korban dibuat ada pembunuhan, Pak. penebusan. Korban pembunuhan. Ya maksudnya kan gitu, penebusan bagi orang yang percaya gitu loh, Bang. Saya ulang ya, saya ulang nih Bang, bahasa Indonesia nih. Yesus di sini korban pembunuhan, dibunuh oleh orang yang dirasuki oleh iblis. Jadi Yesus korban pembunuhan. Pertanyaannya, Yesus sebagai korban pembunuhan, manfaatnya untuk Kristen apa? Silakan. Pertanyaan sesat itu, Hendy, itu dari dulu selalu kamu buat sesat pertanyaan. Bisa jawab apa enggak? Ngapain dijawab itu karena sesat pertanyaanmu itu. Nanti larinya ke narasi lain. Ya udah, kau ke neraka lah kau kalau nggak menjawab. Ya udah, Silakan saya Pak Yakobus. jawab. Silakan. Nah, saya yang jawab. Jadi dengan matinya Yesus gitu ya. Kalau orang Kristen nggak berani menjawab itu munafik atau nggak ngerti kitab dia. Karena menurut Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku, kata Paulus. Jadi kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, nggak ada Kristen. Betul. Jadi dasar dari kekristenan itu adalah penyalipan. Ya Jadi betul. jangan dibilang nggak ada jasanya. Betul. Betul itu. Artinya adalah karena manusia yang dirasuki oleh iblis ini membunuh Yesus. Yesus adalah korban. Korban ini adalah pondasi kekristenan, betul? Korban keselamatan. Ya. Korban pembunuhan. Penebusan Gimana dosa. sih? Saya tanya dulu Pak Yakobus. Pak Yakobus, Bang Karel, Yesus ini korban pembunuhan apa korban keselamatan? Korban pembunuhan. Korban pembunuhan coy Ari. Kau ini gimana sih? Kan dibunuh itu belum tentu mati. Sudah aku bilang tadi, mematikan sama bunuh beda. Jadi nggak yakin Yesus mati nih dikubur hidup-hidup? Mati dia, mati. Nah, coba jelaskan Pak Karel. Katanya Yesus dikubur hidup-hidup nih. Mati. Sebentar. Pak Hendi keyakinannya apa? Aku tanya dulu. Apa? Saya nggak ada keyakinan di sana Enggak, keyakinan agamanya. Kenapa kok masukkan saya? Saya nggak berkeyakinan di sana. Enggak agama sampean apa? Oh Muslim saya bro. Oh, gini Bang, kalau abang Muslim kan abang nggak percaya Yesus disalibkan. Kan saya bertanya. Saya kan bertanya. Buat apa nanya orang nggak percaya masih nanya? Ya saya tanya kepada Anda, apa Yesus ini korban pembunuhan atau korban keselamatan? Ya berarti saudara percaya tentang penyaliban itu kalau bertanya. Orang lagi nanya kok percaya? Penasaran berarti kan? Gimana sih ini orang ini? Percaya ini gimana? Penasaran kan? Parah Bapak ini, masa nanya percaya? Ya kan penasaran kan berarti sama karya penyaliban kan? Enggak penasaran Anda. Penasaran saya ingin Anda ngaku di sini pengikut iblis. Itu penasaran saya. Ya, saya pengikut itu. Gini loh, yang membuat kita penasaran itu masalah penyaliban yang menjadi fondasi dari Kristen. Udah 2000 tahun masih carut marut. Nah kita itu ingin tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Ya, Bukan masalah percaya dan tidak percaya. Menurut Pak Yakobus itu keinginan Yesus sendiri, menurut Edis keinginan iblis, menurut Bom keinginan Tuhan. Nah ini yang benar yang mana 3 opsi ini? Tidak mungkin yang bertentangan ini sama-sama benar, nggak mungkin. Benar.
Kan sudah tak sampaikan tadi Pak Sugi. Saudara Edis menerangkan seperti itu pada tempatnya siapa yang diterangkan. Gitu loh. Saudara Bom menerangkan seperti itu pada tempatnya harusnya siapa yang diterangkan bagi orang yang sudah mengerti iman kekristenan. Kalau Saudara Edis menerangkan pada orang yang tidak mengerti iman kekristenan. Naik Pak Jody, naik Pak Jody. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Yakobus, orang yang ngerti kekristenan. Ya, Bagaimana menurut Anda keterangan Edis? Bagaimana keterangan Anda menurut Bom? Nah, silakan Pak Yakobus. Ini orang keterangan Kristen, bukan orang Edis Islam yang saya tanya nih. ya, kalau menurut saya keterangan Edis dengan Bom kan mereka entertainment di TikTok ya, mereka cari makan ya, keterangan mereka semua salah, tidak sesuai dengan yang tertulis. Pak Yakobus, Begitu. orang Kristen itu ya kan, Saman kan Kristen, nggak mungkin kita dibiarkan kelaparan sama Tuhan. Jadi jangan menuduh Ya, orang. Mereka cari uang. Nyatanya mereka cakar-cakaran sampai hari ini ndak mau damai. Kalau ndak mau damai, tandanya kenapa? Berarti Kristen mereka. Ya kita Kristen sebagai nggak? orang Kristen ya kita doakan aja Ya, kan gitu. Ya, supaya sudah berdoa, sudah tapi capek saya hidupku dukung, bro. berdoa ini. Gimana ini Ari? Sedikit Pak Yakobus. Saya mendukung pernyataan Nah, lanjut. Anda kalau Edis itu kekurangan makan, karena saya kenal Edis itu udah lama ya. Dari 2012 saya itu udah debat sama Edis. Bahkan dulu masih di Facebook dengan bangganya Edis itu pakai baju koko, pakai peci, datang ke masjid pada waktu puasa. Saya tanya, ngapain kau Kristen ke situ? Lumayan dapat tajil, dapat nasi bungkus katanya. Bener Pak Yakobus. Nih, sebentar. Satu lagi, saya katakan, Edis ketika belum di TikTok, dia itu tidak pernah pro dengan Kristen siapapun. Bahkan dia menyangkal Yesus itu Tuhan. Tetapi setelah di TikTok, ya karena kalau dia sendirian tidak ada yang ngasih makan, dia sekarang mengakui Yesus Tuhan. Ada visi misi di situ, beda dengan dulu dia. Tuh, kalau dulu dia nggak peduli mau ada yang dukung atau tidak, karena nggak ada duit. Nah sekarang setelah ada duit berbalik dia. Tanya debater-debater Muslim yang sudah lama, jawabannya nggak akan beda dengan saya. Semua orang masalah. Setuju. Jadi Edis itu sejak di Indonesia itu teman kami di grup WA sampai di Zoom. Yesus itu bukan Tuhan. Elai itu salah. Kamu menyebut aku guru dan tuan, bukan Tuhan. Gitu ya. Masih di Indonesia. Alirannya apa Bang Andi? Edis, Bang Andi? Aliran gak jelas. Mesianik. Iya, mesianik. Terus kemudian setelah sampai di luar negeri, sekarang dia berganti Tuhan. Tadinya Yesus bukan Tuhan, menjadi Tuhan. Demi apa Mas Karen? Demi apa? Makanan, takjil. Oke, makasih. Jangan gitu Pak Yakobus. Semua orang itu punya masa lalu. Jadi itu kan proses pendewasaan dalam iman toh. Iya, tapi narasinya itu jangan. Saya enggak sukanya begini loh. Saya lihat Edis ada bikin VT baru. Tiba-tiba masuk di beranda saya. Kalau yang membahas tentang saya mengatakan itu karya iblis, itu karena komarnya sepi, tidak ada donasi, tidak ada ini. Saya bilang anjing kau. Saya ada di sini karena Yesus, bukan karena donasi, goblok. Kayak kau mengemis sampai di Amerika. Kau lihat ada komentar saya di situ di apa dia punya VT itu. Saya bilang saya ada di TikTok karena Yesus, bukan karena donasi, bukan karena koin. Tai deng kalian. Nah, terus kan manusia melihat apa yang tampak di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Dari mana Bapak Tuhan melihat hati? Iyalah. Kan pernah baca hati yang bagaimana? Loh, manusia melihat apa yang tampak di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Apalagi si Suma. Tuhan lebih senang dengan Suma. Suma bisa menginjili dalam masjid. Kau bisa ke masjid nggak, Ari? Ayo. Biar aja dia. Bisa nggak? Iya, lebih baik saya support Suma daripada Edis Kudis lari ke Amerika pengecut. Ajaran Yudas itu. Saudara Yakobus. Misalkan ada saudara kita di Islam menjelaskan isi tentang Alkitab.
Iya kan mereka kan akan penasaran yang dijelaskan. Masa sih bunyinya kayak gitu? Iya, kalau kau mau bela Edis, bela lah. Sebut nama saja, nggak usah ragu-ragu. Kalau saya nggak suka dengan orang pengecut, gitu loh. Siapa yang pengecut? Saya ini nggak kenal sama Edis, sama Bom Bom saya juga. Si Edis yang pengecut, Pak. Si Edis yang pengecut. Saya nggak bilang kau, saya bilang Edis. Ada aja ini hari ini. Selalu baper terus. Makanya jangan gitu, Bang. Kita doakan aja supaya mereka rukun, selesai kan sudah. Udah capek lutut saya udah berdoa. Udah cukup lah. Kelamaan berdoa nanti lumpuh saya. Saya juga mau pikir saya punya perut juga sendiri sama diri saya lah. Mau mikir kalian terus. Ini kalau ku jelaskan Bang panjang, tapi akan mengerti. Tapi kan nggak bisa di sini secara panjang itu rencana dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dijelaskan secara detail, nggak bisa tektokan gini. Terus gimana? Kayak gitu nggak bisa. Ini harus dijelaskan secara detail, baru bisa mengerti gitu loh. Gitu, saudaraku. Saya, kalau kalian mau bernarasi, ndak usah terlalu panjang lebar. Kan di Amsal tertulis, dalam banyak bicara banyak salah, paham Ari? Jadi to the point. Kan ditanya di sini teman, saya senang dengan teman-teman Muslim tanya, ini karya iblis apa karya Bapa? Penyaliban. Cukup jawab, Bapa atau iblis, nggak usah terperinci panjang lebar, panjang tinggi. Ya sudah, karya Tuhan dalam konteks itu akhirnya jadi penyesatan, orangnya jadi mutar-mutar, beleng-beleng. Begitu aja kok repot. Supaya orang paham, kalau ditanya A jawab A, jangan tak jawab Z. Kelamaan. Ya sudah, kan sudah kujawab. Begitu loh. Sudah kujawab. Kan? Ya sudah. Kan berarti kita sependapat, itu karya Yesus, bukan karya Bapa dan karya iblis. Yesus kalau karya Bapa kelihatan. Iya kan karya Yesus. Iya, Bapa kan di dalam anak di dalam Bapa. Iya, makanya saya bilang karya Yesus kan, bukan karya Bapa. Atau kau JO, kecuali kalau kau JO. Bukanlah. Bapa satu Yesus, Bapa satu-satunya. Oh ya sudah, Yesus anak Allah ya sudah, karya Yesus berarti. Saya mau kasih perumpamaan begini Ari ya. Silakan. Karena Yesus senang dengan apa? Karena Yesus mengetahui keinginan Bapa semua manusia diselamatkan, tapi tidak ada yang harus dikorbankan. Karena kalau butuh korban itu butuh domba terus, butuh daging dan darah. Jalan satu-satunya sang anak, sang firman menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sebagai penggenapan janji Bapa kepada Daud. Untuk apa? Untuk daging dan darahnya menjadi domba tebusan bagi semua umat manusia. Betul. Iya, kan keinginan Yesus berarti. Iya, saudara kan menjelaskan kan, dikasih waktu menjelaskan seperti itu. Makanya saya bilang betul. Tapi kalau saudara menjelaskan secara singkat, itu orang akan bilang saudara itu sesat gitu. Tapi kalau kan saudara menjelaskan, kalau saudara dikasih waktu untuk menjelaskan, itu benar yang saudara jelaskan, nggak salah gitu loh. Sama dengan Edis, sama dengan Bom Bom, kalau dikasih waktu untuk menjelaskan, pasti akan mengerti yang dijelaskan. Tapi sebelum menjelaskan dipotong-potong ya, nggak akan ngerti, percuma. Begitu Pak Yakobus. Tidak, kita begini Ari, kita sudah nonton mereka punya mereka punya debat ya. Jadi satu Bom Bom menyatakan bahwa karya penyaliban itu karya dan rancangan Bapa. Kalau Edis itu dia bilang sesat, berarti Bapa biadab. Edis mengatakan itu rancangan iblis. Nah, tambah sesat lagi Edis karena berarti iblis dapat tanda jasa. Dapat bintang 6 bukan cuma bintang 3. Saya tidak setuju keduanya. Begitu itu maksud saya Ari. Keduanya penjelasannya tetap tidak bisa diterima. Saudara Edis, ada kebenarannya. Saudara Edis kan sudah menjelaskan itu di VT-nya, penjelasannya secara agak detail seperti Pak Yakobus tadi, ya kan? Jadi bisa dikatakan itu benar. Cuman memang mungkin masih muda ya, masih belum bisa nahan hal-hal yang ya emosi dan sebagainya. Ya kita pahamin aja lah. Semua kan butuh proses. Ya kalau kau mau begitu ya, saya juga setuju. Cuman yang saya nggak suka begini loh Ari.
Dia mau bikin VT, lantas mau menjatuhkan orang lain bahwa Komal-Komal sepi. Saya nggak mau buka live begini, ngapain? Nggak ada gunanya. Saya cukup makan kok. Ya itunya ya. Ngapain saya harus buka-buka Komal? Ya itunya, setiap manusia kan punya kekurangan, kebenaran itu hanya. Iya, makanya saya bilang kalau udah tahu udah salah, udah diam mingkem begitu loh. Iya, ya makanya kita nggak usah mau pembelaan itu dari atas, nggak usah membela diri sama follower, nggak usah. Betul. Tambah salah nanti. Setuju. Kalau itu pendapat saya, Coba kita sambut Advent dulu ya. Ini ada dua Kristen nih, satu saudara kita nih Anthony dari Advent, terus ada Bang Denny dari Belanda. Ya, Anthony dulu, Bang Anthony. Selamat malam, Bang Anthony. Bang Edi namanya Anthony aslinya. Bang Edi mau ngomong nggak? Edi mau bicara? Ya udah nggak mau. Bang Denny, gimana Bang Denny? Kalau Bang Denny sudah clear. Edi sesat katanya Bang Denny. Iya. Iya kan? Ya. Anda di posisi mana Bang Denny? Di posisi karya iblis atau karya Bapak, atau Anda ikut Pak Yakobus karya Yesus sendiri? Silakan. Di posisi karya iblis, rencana Bapak. Wah, ini dua-duanya ini. Keduanya. Berarti kayak ini, kayak Ari. Enggak, iblis tidak ada rencana. Iblis memiliki keinginan. Ya, iblis itu memiliki keinginan supaya Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia disalibkan dalam konteks menginginkan penderitaan Yesus tersebut yang dialami oleh Yesus tersebut. Bang Ari, jangan diterjemahin dulu. Dengarkan dulu jawabannya Pak Denny. Diulang Pak Denny jawabannya Bang Denny. Silakan. Jadi karya itu kan sesuatu yang dilakukan. Jadi iblis itu pelakunya, Bapak itu perencananya. Oh, ibarat kata proyek Bang Denny, Bapak itu Pimpro, Yesus pelaksana. Bapak Pimpro, iblis pelaksana gitu. Iblis pelaksana. Proyeknya Yesus yang dikorbankan. Enggak, ini saya ambil analogi. Ntar dulu. Bang Denny, apa kata setuju? Bapak itu Pimpronya. Kepala proyek, terus iblis pelaksananya. Iblis pelaksana. Gitu. Yesus dia punya proyek. Jadi Yesus proyek tuh. Jadi Yesus korban. Bagaimana Bang Denny? Tumbal proyek. Iblisnya yang pelaku. Kita dengarkan ini ada Nathan ini. Nathan turun gunung ini. Bang Arim nggak kedengeran tuh. Sebentar, kita mau dengerin Bang Denny dulu, baru ke Bang Nathan. Diulang Bang Denny. Iblis itu pelakunya, Bapak itu perencananya. Ya udah. Pimpro ini berarti. Ibarat kata proyek, Bapak itu Pimpronya, iblis sebagai pelaksana gitu ya. Pelaksana proyek. Oke. Yesus Kristus proyeknya. Ya itu dia. Bang Nathan, selamat malam Bang Nathan. Silakan ditanggapi Bang Nathan. Ya. Selamat malam semuanya. Ini lagi panas pembahasan ini gara-gara Edis salah cakap ya. Sebenarnya Edis nggak salah cakap, tapi dia hanya membuat pilihan waktu itu. Harusnya dia nggak boleh membuat pilihan itu rencana iblis atau rencana Bapak A dan B. Di situ miss-nya. Sebenarnya ya kedua-duanya benar. Ada keterlibatan iblis dan memang Tuhan juga punya rencana untuk mengirim Yesus ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Jadi itu ada dua konsekuensi. Ketika Tuhan mengirim Yesus ke bumi, Sang Firman ke bumi, sudah pasti akan berhadapan dengan manusia yang bejat. Sudah pasti akan ada terjadi kebencian dan kejahatan. Nah, di kebencian dan kejahatan itulah peran sertanya iblis. Itu aja sebenarnya. Jadi gak bisa kita bilang karya-karya. Cuman kita kan bahasa Indonesia kan kekurangan perbendaharaan kata. Karya dan rencana dan mengerjakan kan ada kemirip-miripan. Tapi kalau karya dia jadinya seperti
cipta program di dalam bahasa Indonesia. Grand design. Grand design. Menurut Bang Nata, oke lah nggak pakai istilah itu. Ini kemauan Bapak, tapi dilaksanakan oleh iblis, begitu. Kalau iblis sebenarnya jauhkan dari mulut dong, biar nggak kemerusuk. Napasnya terlalu dekat. Jauhkan dari mulut, oh iya, biar nggak kemerusuk. Iya. Jadi saya ulang Bang Natanya, ini kemauan Bapak di surga, tapi dilaksanakan oleh iblis di bumi gitu. Bukan begitu penjelasannya. Jadi gini. Ya coba silakan. Apa namanya? Sebentar. Salib itu kalau keinginan iblis, jangankan Yesus, manusia saja yang orang benar, manusia orang benar atau orang baik, dia mau hancurkan karena dalam Yohanes 10 pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu memang targetnya merusak. Jadi nggak masalah bagi dia mau salib kek, mau Yesus dipukuli, bagi dia nggak masalah. Pokoknya kerjaan iblis memang dari dulu yang ngerusak. Nah, jadi Tuhan mengutus Yesus ke bumi itu ya seperti sebenarnya tanpa sadar jebakan buat iblis. Iblis mengira ketika menghabisi Yesus, baik lewat apakah, lewat salibkah, justru itu adalah karya Tuhan yang terbesar yang tidak disadari iblis. Cukup. Begitu. Jadi rencana Bapak dirusak oleh iblis gitu. Rencana Bapak dirusak. Rencana iblis ini berusak. Tidak. Jadi begini. Rencana Bapak. Sebentar ya. Rencana Bapak mengirim Yesus untuk menyelamatkan manusia. Oke? Tapi dirusak oleh iblis. Bukan dirusak. Banyak bicara banyak salah. Bukan dirusak. Nggak dirusak. Tapi memang iblis kerjanya memang iblis memuluskan rencana Bapak. Bukan memuluskan. Jadi gini dia, gimana ya? Dia peristiwa kedatangan Yesus ke bumi itu, Tuhan tahu kalau manusia itu ada orang bejat dan jahat, ya, di bumi ya. Di bumi ada orang bejat dan jahat. Memang Yesus turun ke bumi itu bisa dikatakan turun ke musibah. Turun ke musibah. Karena nggak ada di bumi ini, apalagi ketika Yesus mengakui dirinya adalah satu dengan Bapa, itu musibah besar, apalagi secara hukum Taurat dan hukum Romawi yang berlaku zaman itu. Nah, jadi memang Yesus diutus untuk disalib. Udah tahu musibah ngapain datang? Ya loh, posisi iblis ini kan ini mau nggak mau iblis berperan nih sebagai perusak atau pemulus gitu. Kalau posisi iblis, ya memang itu kerjanya. Perusak siapapun manusia. Perusak dia. Kalau perusak harusnya Yesus nggak disalib, karena Bapak menghendaki penebusan dosa melewat penyaliban. Nah, kali ini oleh iblis harusnya Yesus nggak disalib. Kali ini iblis gagal proyek. Gagal. Dia merasa merusak. Karena gini, dari dulu zaman dulu, dari dulu para nabi selalu dirusak sama iblis. Oke? Dirusak sama iblis. Nah, udah untuk kali ini iblis adalah pahlawan yang tadi anggap gitu aja, Bang. Enggak, bukan pahlawan, nggak bisa jadi pahlawan dia. Nggak jadi pahlawan dia, nggak bisa jadi pahlawan. Karena dia memang perusak. Bang Nathan, dia perusak. Bang Nathan nggak mungkin bisa jelaskan di sini kalau nggak pakai caranya Edis. Makanya cara kayak gitu karena audiennya ya kayak gitu loh. Enggak, kalau Edis memang kan bilang gini. Bisa begitu, Ri. Kamu jangan menyalahkan audiens. Caramu harus menjelaskan yang bagus. Audiens kalau salahkan jangan. Oke, ku jelaskan kan dipotong, nggak bisa Bang Nathan. Kamu nggak bisa menjelaskan secara detail di sini, akan dipotong-potong terus. Jangan menyalahkan murid itu, kalau blow on bukan salah murid tapi salah guru. Iya. Coba kasih kesempatan Bang Nathan. Ya nggak Bang Karen? Coba Karen. Coba tanya sama saya Andi biar saya jawab. Gimana? Ya, coba sama ya. kayak mereka enggak? Ya. Coba. Iblis itu pemulus atau perusak? Iblis pemulus atau perusak? Nggak tahu saya. Karena saya belum ketemu dengan iblis soalnya. Kalau jadi biar saya tuntaskan ya. Jadi iblis itu dari dulu itu perusak.
perusak. Cuman sekali ini dia kita anggaplah udah berteman sama iblis kayaknya kita, Nathan nih. kita pakai bahasa, Kenal baik sama iblis. Sebentar, kita pakai bahasa kita lah. Dia pada saat ini memang kena prank dia, kena prank, gagal dia. Iya. Jadi iblis mengira ketika mematikan Yesus, menurut iblis dia menang gitu, hebat gitu. Ternyata gagal, salah. Dan memang Yesus datang ke bumi ini untuk siap dirusak, diutus ke bumi. Mau dirusak apapun sudah disiapkan Yesus dirinya untuk dirusak di bumi. Diutus dia untuk memang darah, maka dikatakan dia domba Allah yang dikorbankan. Memang dia dipersiapkan untuk itu dari Bapa Sorgawi. Tapi ada peran serta iblis di situ. Karena memang iblis kan kerjanya ahli rusak. Nah, di sini dia kejebak sekali ini, dia gagal sekali ini. Di situ missnya. Ketika Yesus bangkit, baru iblis sadar ini saat terakhir untuk penghakiman kepada dia. Ini yang nggak dia sadari. Begitu. Jadi sebenarnya di situ ada dua peran serta. Ada peran serta Tuhan untuk mengirim Yesus untuk sengaja memang dihancurkan di bumi demi manusia, menebus. Kan dia, Yesus kan sebagai pembela antara manusia dan Tuhan. Itu sudah dipersiapkan Bapa. Makanya di kitab Yesaya 53 dia sudah dipersiapkan untuk dihabisi di bumi, untuk dikorbankan. Iya. Bang Nathan, di dalam Matius 27 yang disebut sebagai iblis, muridnya pengkhianat yang bernama Yudas, itu dia menyesali perbuatannya. Ya. Menyesali perbuatannya. Ya. Dan terus ketika Yudas menyesali perbuatannya, berarti tindakannya itu kan tindakan yang salah. Salah, jelas salah. Salah. Terus kenapa Anda katakan iblis kena prank? Begini, kesalahan si Judas harusnya misi harusnya misi penghancuran sang Mesias harus terjadi, tapi alangkah indahnya kian jangan dari murid Yesus. Di situ penyesalan dia. Enggak, sebentar. Yudas menyesali perbuatannya itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Tindakan dia itu salah. Penghancuran Yesus tidak boleh dilakukan. Berarti Yudas mestinya bersyukur karena sudah menyebabkan Yesus ditangkap. Oh bukan, harusnya tanpa Yudas pun, perhatikan ya, harusnya tanpa Yudas pun penghancuran harus dilaksanakan. Misi harus dijalankan. Ada yang lupa di sini, ada Yudas masalahnya, lupa kamu. Iya, Yudas itu juga ada masalah. Masalahnya gini, saudaraku ya, temannya bro. Perhatikan. Ini Nathan, izin dulu ya. Dia berkata, dia menyesali perbuatannya. Apa alasannya coba? Karena dia menyesali perbuatannya. Alasannya dia menyesali perbuatannya karena menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Menyerahkan manusia yang tidak bersalah untuk dihukum, ditumpahkan darahnya, kan gitu. Nah, jadi dia menyesali. Sebentar. Ya, oke, lanjut. Kalau Yudas ini adalah iblis, berarti mestinya iblis tidak menyesal dong. Oh, yang bilang Yudas iblis siapa, bro? Yesus. Bukan Yudas ya yang iblis, tapi dia dirasuki iblis. Loh, Yesus berkata di Yohanes 6 nomor 70-71, aku yang telah memilih kalian 12 murid, salah satunya adalah iblis. Iya, maksudnya iblis di situ bukan iblis setan beneran, tapi dia makanya aku bilang tadi bukan seperti itu. Jadi ada karena dalam memang bahasa, Yudas ini kan dibisiki oleh iblis. Enggak, jadi dibisiki iblis tapi bukan iblis. Artinya ada memang seperti bahasa apa ya istilahnya, bahasa gaul, ilustrasi lah. Setan kau gitu, dia adalah iblis gitu. Itu bukan maksudnya. Sekarang saya tanya gini aja Bang Nathan. Yudas menyesali perbuatannya itu memihak kepada iblis atau memihak kepada Bapa? Yudas sendiri pun Yudas sendiri pun tidak mengetahui di masa itu karya penyelamatan itu. Anda tahu karya penyelamatan itu fixnya taunya kapan? Secara iman Kristiani kami tahu. Mungkin Anda yang Islam nggak tahu. Ya setelah nggak ada Yesus nanti. Bukan.
Karya penyelamatan itu kami disadari para murid semua ya. Jangankan Yudas. Enggak, sebentar dulu, sebentar. Ya. Jangan kemana-mana dulu. Silakan. Yudas menyesali perbuatannya. Nah, ketika dia menyesali perbuatannya, itu tindakan yang memihak kepada Bapa atau memihak kepada iblis? Sampai di sana tidak perlu kita bahas memihak kemana-mana. Karena pada saat dia pada saat dia menyesali, dia hanya spontanitas sebagai manusia, dia merasa bersalah, gurunya disalibkan, dihukum. Berarti dia memihak kepada sang Bapa kan? Dia belum tahu antara sang Bapa itu belum tahu. Dia belum bentar. Misi Yesus ke bumi itu tuntas, karya penyelamatan itu disadari oleh seluruh para murid. Ini ya, perhatikan. Setelah terjadi kebangkitan pada hari yang ketiga. Sampai sebelumnya kematian ini meragukan. Tunggu. Kematian ini meragukan untuk apa? Malah Petrus kecewa. Ini ada lagi yang lebih parah. Petrus putus asa. Oh, guru mati. Udah, kita balik jadi nelayan. Yudas pun menyesal membunuh. Yang lain juga pada menyesal, guru udah mati, udahlah kita balik lagi lah bertani, berladang, yuk nggak guna lagi, udah mati guru. Mereka sampai di situ tidak tahu apa itu arti kematian. Tapi ketika Yesus kita pakai dalil, Bang, biar nggak kepanjangan. Boleh. Di situ kan begini ya, pada waktu Yudas yang telah menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kata Yudas, kan gitu. Nah, berarti Yudas itu melakukan sebuah tindakan, dia sadar tuh perbuatannya salah, dia mengingat firman Tuhan bahwa menyerahkan orang yang tidak bersalah agar ditumpahkan darahnya adalah tindakan yang dosa. Benar. Benar kan? Benar. Berarti di situ Yudas memihak kepada sang Bapa. Bukan di situ. Loh, bukan di situ. Artinya dia mengingat firman Tuhan di situ. Tidak. Jadi penyesalan Yudas Iskariot berarti memihak kepada iblis. Nggak ada pemihakan di situ. Itu spontanitas, bro. Contoh gini. Spontanitas. Contoh. Sebagai manusia kita kan ada namanya rasa sadar bersalah. Contoh, kita mohon maaf lah, kita merusak barang orang. Ih Tuhan, maaf ya saya menyesal merusak. Itu spontanitas sifatnya. Belum memahami tentang, ini kan kita tadi judulnya karya Yesus atau karya Bapa. Ini belum, masih samar-samar ini. Apa tujuan kematian nggak tahu ini si Judasnya. Jangankan Judas, murid lain nggak ada yang tahu ini. Sampai detik-detik terakhir besoknya hari kenaikan baru mereka sadar. Ternyata kematian Yesus baru mereka renungkan semua setiap firman perkataan Tuhan yang mengatakan ini adalah darahku. Ya udah, berarti kalau gitu iblis yang benar di hadapanmu. Karena tanpa jasa iblis, Yesus